Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nihil Bu. Jadi berarti masuk semua ya? Iya Bu. Baik, kalau seperti itu silahkan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Baik ya, Ibu akan melanjutkan materi dari yang kemarin. Nah, kemarin kan kita sudah sempat belajar mengenai alat-alat respirasi pada manusia. Nah, sekarang Ibu pengen tanya nih sebelum masuk ke materi. Kira-kira apakah kalian masih ingat apa saja sih alat-alat respirasi pada manusia? Ada yang tahu? Saya Bu tahu. Ya, silahkan. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Alveolus dan paru-paru. Ya Bu, alveolus dan paru-paru. Jadi Ibu ulangi kembali ya. Jadi alat-alat respirasi pada manusia yaitu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Baik, kemarin kan kita sudah membahas tentang itu. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan dari materi yang kemarin. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat membedakan mekanisme antara pernafasan dada dan pernafasan perut. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan kapasitas dan volume paru-paru. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis berbagai jenis kelainan atau penyakit pada sistem respirasi manusia. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis pengaruh negatif dari merokok bagi kesehatan, terutama bagi sistem respirasi pada manusia. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu macam-macam pernafasan pada manusia. Nah, kemarin Ibu kan sudah memberikan LKS ya. Apakah sudah dikerjakan? Iya Bu, sudah dikerjakan. Nah, baik. Jadi nanti setelah Ibu menjelaskan, LKS-nya silahkan dikumpulkan dan poster. Nah, kemarin kan Ibu juga memberikan tugas poster. Apakah sudah dikerjakan? Iya Bu, sudah siap laksanakan. Bagus, berarti nanti tugasnya ada dua, itu dikumpulkan setelah Ibu menjelaskan materi hari ini. Jadi sekarang sebelum kita melakukan diskusi bersama, terlebih dahulu Ibu menjelaskan ya kepada kalian semua. Baik, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam pernafasan pada manusia. Kemarin kan kita sudah sempat membahas ya sedikit mengenai pernafasan pada manusia. Nah, itu kan ada dua, apa saja? Pernafasan dada dan pernafasan perut. Ya benar, jadi ada dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, ini ya. Ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, sekarang untuk yang pertama yaitu ada pernafasan dada. Jadi untuk pernafasan dada maupun pernafasan perut di sini
keduanya sama-sama mengalami proses yang namanya inspirasi dan ekspirasi, atau menghirup dan menghembuskan udara. Nah, untuk pernafasan dada, mekanismenya ketika melakukan inspirasi, yang pertama itu tulang rusuk kita akan terangkat. Karena apa? Karena terjadi kontraksi otot antar tulang rusuk. Nah, kontraksi otot antar tulang rusuk di sini menyebabkan volume rongga dada membesar. Nah, volume rongga dada yang membesar ini menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru akan mengecil. Nah, sehingga udara dari luar akan terhirup, akan masuk ke dalam rongga hidung dan paru-paru. Nah, itu mekanisme inspirasinya. Nah, bagaimana mekanisme ekspirasinya? Nah, kalau yang ekspirasi di sini, tulang rusuk kita akan menurun. Karena apa? Karena di sana terjadi relaksasi otot antar tulang rusuk. Nah, ketika otot antar tulang rusuk di sini mengalami relaksasi, nah ini menyebabkan volume rongga dada mengecil. Nah, volume rongga dada mengecil di sini mengakibatkan tekanan udara di dalam paru-paru membesar. Nah, sehingga udara yang ada di paru-paru akan keluar ke lingkungan. Nah, itu untuk mekanisme pernafasan dada, inspirasi dan ekspirasinya. Nah, selanjutnya ada pernafasan perut. Ini sama ya. Di sini juga mengalami proses inspirasi dan ekspirasi. Nah, untuk proses inspirasi di sini bisa dilihat ya bahwa otot diafragma di sini akan mengalami kontraksi sehingga menyebabkan diafragma akan mendatar. Nah, ini akan menyebabkan volume rongga dada di dalam paru-paru membesar. Nah, ketika volume rongga dada di paru-paru membesar, tekanan udara di dalam paru-paru akan mengecil sehingga udara di luar akan masuk melalui rongga hidung dan ke paru-paru. Nah, itu untuk yang inspirasi. Selanjutnya, kalau yang ekspirasi di sini, otot diafragmanya akan mengalami relaksasi. Nah, di sini mengakibatkan diafragma melengkung ke rongga dada. Nah, ini juga akan mengakibatkan volume rongga dada di dalam paru-paru akan mengecil. Nah, ketika volume rongga dada mengecil, mengakibatkan tekanan udara yang ada di dalam paru-paru akan membesar. Sehingga udara yang ada di dalam paru-paru akan keluar ke lingkungan. Nah, itu untuk mekanisme pernafasan perut. Jadi di sini apakah kalian sudah paham perbedaan antara pernafasan dada dan pernafasan perut? Iya Bu, sudah paham. Berarti penjelasan Ibu sudah jelas ya? Iya Bu, siap, jelas. Baik, setelah itu, setelah kita mempelajari mengenai macam-macam pernafasan pada manusia, nah selanjutnya poin kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai volume dan kapasitas paru-paru pada manusia. Volume dan kapasitas paru-paru pada manusia. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu pengen tanya dulu kepada kalian. Kalau misalkan kalian bernafas biasa atau normal seperti ini, maksudnya tidak melakukan aktivitas berat, dan bernafas ketika kalian sudah melakukan olahraga. Nah, kira-kira apakah ada perbedaan di sana? Pernafasannya apakah ada perbedaan? Iya Bu, ada. Kira-kira perbedaannya seperti apa? Kalau setelah kita berolahraga ya Bu, itu mudah apa ya? Nafasnya itu ngos-ngosan, mudah capek tuh Bu. Oh iya, kalau bernafas normal? Ya biasa, relax gitu. Oh gitu ya. Jadi benar ya. Jadi ketika kita melakukan pernafasan biasa, tentu akan berbeda dengan pernafasan ketika kita selesai melakukan olahraga.
Nah, jadi di sini volume dan kapasitas paru-paru pada setiap orang itu berbeda. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, faktor usia, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada faktor berat badan, tinggi badan. Nah, itu mempengaruhi volume dan kapasitas paru-paru pada manusia. Nah, sebenarnya tidak hanya itu saja ya. Ada faktor lain, seperti misalnya aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan faktor penyakit yang dialami oleh seseorang. Nah, faktor itu juga yang bisa mengakibatkan perbedaan volume dan kapasitas paru-paru pada manusia. Nah, misalnya ya Ibu kasih contoh, seseorang yang bekerja berat, misalnya bekerjanya sebagai kuli bangunan, atau misalnya setelah melakukan kegiatan ekstrim seperti berolahraga, tentu volume dan kapasitas paru-paru mereka akan berbeda apabila dibandingkan dengan volume dan kapasitas paru-paru orang yang bekerja normal. Misalnya bekerjanya di sana itu sebagai pegawai kantor. Nah, pekerjaan yang dilakukan kan tidak terlalu berat. Nah, ini mengakibatkan perbedaan volume dan kapasitas paru-paru di antara mereka. Kemudian misalkan lagi Ibu beri contoh seseorang yang terkena penyakit asma atau sesak nafas. Tentu mereka memiliki perbedaan volume dan kapasitas paru-paru apabila dibandingkan dengan orang yang tidak sakit asma atau orang yang normal. Karena mengapa? Karena kan orang yang asma dia memiliki diameter saluran paru-paru yang kecil atau menyempit, sehingga di sini mengakibatkan sirkulasi udara atau udara yang keluar masuk itu juga akan berkurang atau tidak seimbang. Nah, ini akan mempengaruhi volume dan kapasitas paru-paru pada manusia. Nah, itu ya, itu sebagai pengantar dari Ibu. Nah, jadi volume dan kapasitas paru-paru di sini itu ada beberapa macam. Nah, di sini ya bisa dilihat ada 4 macam volume paru-paru pada manusia. Yang pertama ada volume tidal, kemudian ada volume komplementer, ada volume suplementer, dan volume residual. Ibu tulis dulu ya. Volume. Nah, di sini ada 4, yaitu ada volume tidal, volume komplementer, suplementer, dan yang terakhir ada volume residu. Nah, jadi untuk pengertiannya, volume tidal di sini merupakan volume udara yang bisa diinspirasi atau diekspirasi secara normal ketika kita melakukan pernafasan biasa atau pernafasan normal. Jadi ketika kita bernafas seperti saat ini kan normal. Nah, itu disebut juga sebagai volume tidal. Nah, di sini besarnya itu sekitar 500 cc. Ya. Sekitar 500 cc. Kemudian yang kedua di sini ada volume komplementer atau volume cadangan inspirasi. Nah, ini merupakan volume udara yang masih bisa diinspirasikan setelah kita melakukan volume tidal. Nah, besarnya di sini 3000 cc. Nah, Ibu tulis ya di sini ya. Kemudian yang ketiga ada volume suplementer atau volume cadangan ekspirasi. Ini merupakan volume udara yang masih bisa dikeluarkan secara kuat pada akhir
ekspirasi kuat pada pernafasan normal. Nah, dia itu biasanya besar udaranya sebesar 1100 cc. Sini ya. Kemudian yang terakhir ada volume residu. Ini merupakan volume udara yang masih berada di dalam paru-paru setelah kita melakukan ekspirasi kuat. Nah, besarnya itu sekitar 1200 cc. Ya. Nah, ini merupakan volume dari paru-paru. Nah, kemudian Ibu akan melanjutkan pada kapasitas paru-paru. Jadi berbeda ya volume dan kapasitas paru-paru. Nah, kalau kapasitas paru-paru ini merupakan gabungan dari beberapa volume paru-paru. Untuk kapasitas paru-paru di sini juga ada 4 macam, yaitu ada kapasitas inspirasi, kemudian ada kapasitas residu fungsional, kemudian yang ketiga ada kapasitas vital, dan yang keempat ada kapasitas total paru-paru. Ibu tulis dulu ya. Poin ketiga. Ada kapasitas inspirasi, kapasitas residu fungsional, kapasitas vital, dan kapasitas total paru-paru. Nah, untuk yang pertama, kapasitas inspirasi. Ini merupakan gabungan dari volume tidal dan volume cadangan inspirasi. Nah, besarnya itu sekitar 3600 cc. Nah, di sini ya. Gabungan dari volume tidal ditambah dengan cadangan inspirasi. Besarnya kurang lebih 3600 cc. Kemudian yang kedua ada kapasitas residu fungsional. Ini merupakan gabungan dari volume residu dan volume cadangan inspirasi. Ini ya. Nah, besarnya di sini yaitu sekitar 1200 cc. Kemudian yang ketiga ada kapasitas vital. Nah, kapasitas vital di sini merupakan gabungan dari volume tidal ditambah dengan volume inspirasi ditambah dengan volume ekspirasi. Besarnya itu sekitar 4600 cc. Kemudian yang terakhir ada kapasitas paru total. Ini merupakan gabungan dari kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Iya. Biasanya itu besarnya sekitar 5800 cc. Nah, ini ya. Ini merupakan kapasitas paru-paru pada manusia. Ada kapasitas inspirasi, kapasitas residu fungsional, kapasitas vital, dan kapasitas paru total dengan besaran yang masing-masing. Sudah dari penjelasan Ibu mengenai volume dan kapasitas paru-paru sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Ya Bu, paham. Sudah ya, paham. Nah, ini bisa dilihat juga di grafiknya sudah ada di sini kalau kurang jelas. Nah, selanjutnya
kita tinggalkan mengenai materi macam-macam pernafasan dan kapasitas dan volume paru-paru. Nah, ini merupakan materi terakhir nih, yaitu penyakit atau kelainan apa sih yang bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit pernafasan. Nah, itu banyak ya. Biasanya itu yang kalian tahu penyakit pernafasan itu apa saja? Ada yang tahu? Penyakit. Saya tahu. Ya, silahkan. Seperti asma. Oh iya, asma. Kemudian Flu, influenza itu. ya, flu. Sudah. Kayaknya itu dulu. Ya, benar ya. Jadi itu salah duanya tadi yang disebutkan sama teman kalian. Jadi sebenarnya banyak. Mungkin di sini Ibu akan menjelaskan beberapa saja ya. Ada influenza, di sini bisa dilihat. Influenza, ada asma. Nah, influenza ini merupakan penyakit yang biasanya disebabkan oleh virus yang namanya virus influenza. Nah, biasanya gejalanya itu seseorang akan sering mengalami pilek, entah itu meler atau hidung tersumbat. Nah, kemudian ada gejala batuk juga. Nah, itu untuk penyakit influenza. Kemudian ada penyakit asma. Ini merupakan penyakit yang disebabkan karena adanya penyumbatan di saluran pernafasan. Nah, biasanya itu disebabkan karena berbagai faktor, misalnya orang tersebut mempunyai alergi terhadap debu, terhadap bulu kucing, dingin misalnya. Nah, kalau misalkan seseorang tersebut misalkan terkena debu ya, dan dia memang alergi debu, nah itu bisa menyebabkan orang tersebut akan mengalami asma. Nah, itu ya. Kemudian ada tuberkulosis, ada sinusitis. Nah, kalau tuberkulosis di sini biasanya penyakit paru-paru yang memang disebabkan karena adanya serangan dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu menyebabkan terganggunya difusi oksigen sehingga menyebabkan adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Nah, itu yang tuberkulosis ya. Kemudian ada sinusitis. Nah, sinusitis di sini biasanya gejalanya itu hampir sama dengan flu biasa, seperti hidung tersumbat, terus hidung pilek, batuk. Nah, kalau sinusitis di sini dia itu adanya penebalan atau peradangan pada bagian sinus sehingga menyebabkan seseorang mengalami gejala-gejala seperti pada orang yang sakit influenza seperti itu. Nah, ini banyak ya, masih banyak lagi. Nanti kalian silakan baca-baca sendiri ya, apa saja penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan pada saluran pernafasan mereka. Nah, sebelum Ibu menyelesaikan materi hari ini, kemarin kan kita sudah sempat melihat video mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi rokok. Nah, hari ini Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi rokok. Jadi, mengkonsumsi rokok di sini banyak sekali dampak negatifnya. Kira-kira apa sih dampak negatif dari mengkonsumsi rokok? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya beberapa dampak negatif dari mengkonsumsi rokok. Sebenarnya seseorang yang merokok atau perokok aktif maupun perokok pasif, mereka sama-sama mempunyai peluang untuk terganggunya saluran pernafasan, entah itu perokok pasif ataupun perokok aktif apalagi. Mengapa? Karena untuk perokok yang pasif, mereka kan meskipun tidak merokok, tapi asap rokok dari perokok aktif apabila dapat diserap atau dihirup oleh perokok pasif, itu juga dapat mengakibatkan
terganggunya saluran pernafasan. Nah, di sini mungkin beberapa dampak negatif dari merokok. Yang pertama tentu terganggunya saluran pernafasan, karena asap rokok itu dapat merusak bagian silia pada hidung. Kira-kira ada yang tahu enggak fungsi dari silia di hidung itu untuk apa? Enggak Bu, enggak tahu. Udah tahu ya, jadi di hidung itu kan ada silia atau rambut-rambut halus, di mana dia berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Jadi yang masuk itu benar-benar udara yang bersih. Nah, kalau misalkan silianya di sini rusak karena asap rokok tersebut, berarti kan udara yang dari luar yang kita hirup itu tidak bisa tersaring dengan baik. Akibatnya udara yang kita hirup itu bisa mengandung udara kotor, jadi tidak bersih seperti itu, sehingga menyebabkan beberapa penyakit pada saluran pernafasan. Kemudian yang kedua, dampak merokok itu bisa menyebabkan kelainan atau kerusakan pada bagian kulit. Nah, kita kan tentunya pasti menginginkan kulit yang bersih, halus, sehat, tentunya kan seperti itu ya. Nah, tapi di sini sayangnya rokok dapat mengakibatkan kerusakan pada kulit, terutama pada bagian mata, di bagian bawah mata, sama di sekitar mulut. Nah, karena apa? Karena asap rokok di sini dapat menyebabkan terganggunya difusi oksigen. Jadi oksigen yang biasanya diedarkan ke seluruh tubuh itu banyak. Nah, di sini itu asap rokok di sini bisa menyebabkan kadar oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh itu berkurang, sehingga kulit tubuh kita tidak dapat menerima kadar oksigen dengan baik. Akibatnya kulit kita kan keriput sebelum waktunya gitu. Nah, kemudian dampak yang ketiga itu bau mulut sama rusaknya gigi. Biasanya kan memang orang yang sering merokok rentan akan rusaknya gigi, dan memang bau mulutnya itu lebih bau daripada orang yang tidak merokok. Nah, karena kan memang di rokok itu mengandung nikotin, mengandung berbagai bahan kimia yang lain juga. Nah, itu dapat menyebabkan bau mulut seperti itu. Kemudian dapat menyebabkan stroke juga. Kemudian dapat menyebabkan penyakit lambung seperti itu. Nah, itu dari Ibu beberapa dampak negatif dari merokok. Oleh karena itu, sebisa mungkin saat ini kita jangan sampai mengkonsumsi rokok ya, terutama anak-anak laki-laki ini jangan sampai merokok, karena memang dampak negatif rokok ini memang tidak baik bagi kesehatan seperti itu. Nah, itu untuk materi sistem respirasi pada pagi hari ini. Jadi sampai di sini, sampai materi ini, apakah kalian ada yang mau bertanya? Mungkin masih kurang paham atau kurang jelas mengenai materi yang disampaikan. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak Bu, saya rasa sudah cukup. Berarti sudah paham semua ya? Ya Bu, paham. Alhamdulillah, berarti kalau sudah paham, Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya adalah macam-macam pernafasan, yaitu ada dua, ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Kemudian untuk volume paru-paru, yaitu ada volume tidal, volume komplementer, suplementer, dan volume residu. Kemudian ada kapasitas paru-paru, itu ada kapasitas inspirasi, kapasitas residu fungsional, kapasitas vital, dan kapasitas paru total. Kemudian yang terakhir ada berbagai penyakit atau kelainan pada sistem respirasi. Ada asma, ada influenza, laringitis, faringitis, tuberkulosis, kanker paru-paru, dan yang terakhir ada dampak negatif dari rokok, yaitu salah satunya dapat merusak saluran pernafasan. Itu ya. Oleh karena itu,
kita harus saling sama-sama banyak bersyukur kepada Tuhan, karena bayangkan kalau misalkan kita tidak bernafas beberapa menit saja, itu kan selesai ya, tidak bisa nafas. Nah, bayangkan kan kita sudah diberikan kemudahan oleh Tuhan untuk bernafas setiap saat. Nah, itu kita harus tetap syukuri seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu untuk materi respirasi hari ini. Jangan lupa tugasnya setelah ini dikumpulkan ya, ada dua, ada tugas LKS sama tugas poster. Silahkan nanti dikumpulkan, dijadikan satu, kumpulkan di meja Ibu. Kemudian jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari mengenai sistem ekskresi. Nanti jangan lupa dipelajari ya untuk bab sistem ekskresi. Sudah, Ibu rasa cukup sampai di sini penjelasan Ibu. Mungkin ketua kelasnya bisa pimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum pelajaran berakhir, marilah kita membaca doa. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah, berarti materi hari ini sudah selesai. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, dan ilmu yang kita belajar hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya. Ya, waalaikumsalam.